Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Sri Lavia, NIM 2120255. Saya berperan sebagai guru. Perkenalkan, saya Vinda Fadila dengan NIM 2120242, berperan sebagai siswa dan ketua kelompok. Saya Dolaini dengan NIM 2120259, berperan sebagai siswa. Nama saya NIM 2120253, saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Fauzia Fitriani, NIM 2120249, berperan sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah dengan NIM 2120268 dan saya berperan sebagai murid. Saya Khairi dengan NIM 2120273, berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Jebran dari NIM 2120278, berperan sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Alexander, NIM 2120264 dari lokal PAI 4G semester 4 Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jabir. Baik, tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi satu tugas UAS model pembelajaran. Model yang kami pakai di sini yaitu model pembelajaran snowball clowning. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu model pembelajaran snowball drawing. Baik, model pembelajaran snowball drawing adalah model pembelajaran kooperatif yang dimana guru akan memanggil masing-masing dari ketua kelompok untuk diberi pengarahan. Setelah diberi pengarahan, masing-masing ketua kelompok akan kembali kelompoknya masing-masing untuk memberikan pengarahan dari guru tersebut. Masing-masing kelompok akan membuat pertanyaan yang akan dilempar kepada kelompok lain. Setelah dilempar kepada kelompok lain, siapapun yang akan mendapatkan jawaban dari kelompok lain, maka ia akan menjawab pertanyaan yang telah disajikan dari kelompok tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari model pembelajaran snowball drawing, di mana di sini guru akan menjelaskan materi yang disajikannya. Setelah guru memberikan materi yang disajikannya, guru akan membentuk kelompok-kelompok. Setelah membentuk kelompok-kelompok, guru akan memanggil dari masing-masing ketua kelompok untuk diberi pengarahan. Setelah diberi pengarahan, ketua kelompok akan kembali ke kelompoknya masing-masing untuk memberi pengarahan yang disampaikan guru tersebut. Masing-masing anggota kelompok akan membuat pertanyaan di atas kertas yang akan dilempar kepada kelompok. Dari kertas yang dibuat-buatkan seperti bola salju yang akan dilemparkan kepada kelompok lain. Bagi anggota kelompok yang mendapatkan kertas dari kelompok lain, maka ia akan berkesempatan untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya, guru akan mengevaluasi dari pembelajaran yang telah dilakukannya. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran snowball drawing. Baik, yang pertama yaitu kelebihan dari snowball drawing. Yang pertama, pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Yang kedua, mahasiswa dapat mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya karena dapat menjawab sekaligus memberi pertanyaan kepada kelompok lain. Yang ketiga, diskusi lebih aktif dan menyenangkan. Di balik kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahan dari model snowball drawing ini adalah yang pertama adalah pembelajaran berpusat kepada pemahaman siswa. Yang kedua, bagi ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik akan menjadi penghambat bagi anggota kelompok dalam memahami materi. Yang ketiga, memerlukan waktu yang sangat panjang. Guys, untuk lebih jelasnya, kami akan menampilkan video dari model pembelajaran snowball drawing ini yang akan dipraktikkan oleh teman-teman. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin. Nah, apa itu? Yaitu harta warisan. Kita akan masuk
Dan yang sebelah sini itu adalah kelompok 2. Untuk ketua kelompok itu akan Ibu pilih sendiri. Pada kelompok 1 itu diketuai oleh Vinda Fadila, dan pada kelompok 2 itu diketuai oleh Nur Aini. Jadi jelas ya masing-masing ketua kelompoknya. Selanjutnya Ibu akan memanggil masing-masing dari ketua kelompok untuk datang ke depan. Silakan. Nah, tadi kan kita membahas tentang harta warisan. Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa-apa saja yang akan kita pelajari tentang harta warisan ini. Nanti penjelasan Ibu ini akan kalian ulang menjelaskannya kepada anggota kelompok kalian masing-masing. Ya, paham? Pada materi pertama kita akan membahas pengertian harta warisan. Jadi, harta warisan itu adalah harta atau pusaka peninggalan orang yang meninggal yang kemudian dibagi kepada ahli warisnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai syariat Islam. Lalu, di dalam harta warisan itu ada ahli warisnya, yang mana ini bisa anak-anak Ibu pahami nanti minimal 5 ya masing-masing dari golongannya. Kalau ahli waris dari golongan laki-laki itu terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki, lalu ada ayah, kakek, kemudian saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seibu, anak dari saudara laki-laki kandung, kemudian anak dari saudara laki-laki seayah, paman laki-laki kandung, paman laki-laki seayah, lalu ada juga anak dari paman sekandung tadi, dan yang terakhir ada anak dari paman seayah. Lalu apa ahli waris dari golongan perempuan? Yaitu terdiri dari ibu, ada nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan yang terakhir itu ada saudara perempuan seibu. Lalu yang terakhir itu adalah beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu terhalang untuk menerima harta warisan, yang mana keadaannya adalah pertama pembunuhan dengan ketentuan yang dia bunuh itu adalah pewarisnya sendiri, maka dia tidak mendapatkan warisan. Lalu yang kedua ada perbedaan agama, karena orang muslim itu tidak bisa mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim. Dan yang terakhir itu adalah
Silakan diisi dengan pertanyaan. Pertanyaannya sesuai dengan materi yang telah dijelaskan tadi ya sama ketua kelompok. Anak-anak ini udah sampai 2 menit ya. Udah siap masing-masing pertanyaannya? Sudah. Nah, kalau udah, kertas yang ada di tangan anak-anak ibu itu silakan digulung menyerupai bola kecil. Ya, seperti itu. Menyerupai bola ya. Menyerupai bola. Udah? Nah, sekarang silakan dilempar bola yang ada di tangan anak-anak ibu itu kepada kelompok yang berbeda. Silakan dilempar kepada siapa mau dilempar. Jadi udah ada ya masing-masing mendapatkan lemparan bola dari temannya yang berbeda kelompok. Sekarang silakan mulai dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang didapatkan. Itu mulai dari sini. Pertanyaannya, apa pengertian dari harta warisan? Harta warisan adalah harta atau pusaka yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal atau mayit yang nantinya akan dibagikan kepada anak ahli warisnya dengan bagian tertentu. Silakan diteruskan, jawabnya bergiliran. Selanjutnya, sebutkan pembagian ahli waris pada pihak laki-laki, yaitu ada 5. Yang pertama anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, terus setelah itu ayah, dan selanjutnya kakek, dan terakhir saudara laki-laki sekandung. Selanjutnya, apa yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan? Jawabannya yaitu mereka telah melakukan pembunuhan dan budak yang diangkat oleh si yang mewarisikan tadi dan atas perbedaan agama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya siapa saja ahli waris dari perempuan, yaitu yang pertama ibu, yang kedua nenek, yang ketiga perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan si ayah, dan saudara perempuan si ibu. Baiklah, saya kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan? Nah, yang menghalangi seseorang mendapatkan
akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pengertian harta warisan. Harta warisan adalah harta atau peninggalan atau pusaka yang ditinggalkan oleh si mayit kemudian dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ini pertanyaannya. Coba jelaskan atau kemukakan siapa saja yang menjadi ahli waris laki-laki. Baik, yang pertama anak laki-laki, kakek, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu siapa saja golongan ahli waris perempuan. Yaitu yang pertama ada ibu, kedua ada nenek, yang ketiga ada anak perempuan, yang keempat ada cucu perempuan, yang kelima ada saudara perempuan sekandung, yang keenam saudara perempuan seayah, yang ketujuh saudara perempuan seibu. Jadi itu ya tadi beberapa pertanyaan yang telah anak-anak ibu buat, dan alhamdulillah itu bisa dijawab semuanya. Berarti anak-anak ibu udah paham ya penjelasan dari masing-masing ketua kelompoknya tadi. Ya, Bu. Baik, Bu. Sekarang ibu akan mencoba mengulang kembali atau melengkapi kembali materi yang telah sempat dijelaskan oleh ketua kelompok tadi kepada masing-masing anggota kelompoknya. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu kembali duduk seperti sebelumnya. Nah, oke. Sekarang kita kembali kepada pembahasan tadi, yaitu mengenai materi harta warisan. Jadi apa tadi yang disebut dengan harta warisan itu? Yaitu adalah harta atau pusaka yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yang kemudian dibagikan kepada ahli warisnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam syariat Islam. Itu ya, tadi pengertian dari harta warisan. Lalu ada tadi golongan ahli waris dari laki-laki. Itu kalau lebih lengkapnya ada 13, yang dimana tadi terdiri dari anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ayah, kakek, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, paman sekandung, kemudian paman seayah, anak dari paman sekandung, anak dari paman seayah, lalu ada juga tadi anak dari saudara laki-laki sekandung dan anak dari saudara laki-laki seayah. Seperti itu ahli waris dari golongan laki-laki. Semoga nanti bisa dipahami ya. Kemudian lanjut kepada golongan ahli waris dari perempuan, yaitu terdiri dari ibu, nenek, cucu perempuan, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan yang terakhir saudara perempuan seibu. Lalu ada tadi kita juga membahas mengenai hal-hal apa yang dapat menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan bagian warisannya. Itu ada beberapa keadaan tadi. Yang pertama kita ketahui tadi ada pembunuhan ya. Pembunuhan yang seperti apa? Yaitu apabila si ahli warisnya ini dia membunuh pewarisnya sendiri sehingga dia tidak bisa mewarisi harta dari si pewarisnya yang telah dia bunuh tadi. Itu. Lalu yang kedua itu adalah perbedaan agama. Kenapa tidak boleh? Karena orang Islam itu tidak bisa mewarisi harta non-muslim, dan begitu pula non-muslim tidak bisa mewarisi harta orang Islam. Yang dimana itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sana nanti anak-anak ibu bisa baca kembali di dalam buku. Jadi mana di situ Rasulullah mengatakan tidaklah orang Islam itu mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidaklah mewarisi harta orang Islam. Ya. Lalu yang terakhir tadi ada keadaan yaitu perbudakan. Maksudnya di sini itu dia adalah seorang budak. Kenapa budak ini tidak bisa mewarisi harta orang
Teman-teman semua, itulah akhir dari video kami yang kami praktekkan dari awal sampai akhir tentang model pembelajaran snowball throwing ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami video yang telah kami buat dan ambil manfaatnya, buang buruknya. Saya perwakilan dari teman-teman semua kelompok saya mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini ada kekurangan. Mungkin ada kekurangan saya pribadi dan teman-teman, mohon maaf dalam pembuatan video ini. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.